Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer, jumpa lagi dengan saya Sugi di channel Pesalgo. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang array dan vektor. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang vektor. Jadi selain array, di Java juga tersedia struktur data vektor. Jadi struktur data ini lebih dinamis daripada array sebenarnya secara ukuran ya. Jadi kita bisa buat di ukuran dinamis. Kalau pada array kemarin ketika kita sudah set ukurannya adalah 7, 8, maka selama array ini digunakan ukurannya akan selalu 8 kecuali kita inisialisasi ulang size nya, kita buat ulang dan terhapus semua nilai-nilai yang ada di dalam. Sedangkan pada vektor kita bisa menyisipkan sel, kemudian bisa menghapus juga. Jadi sebuah sel bisa dihapus dari vektor, kemudian kita bisa tambahkan di belakangnya, kita add, ada fungsi add juga. Oke, kita langsung ke NetBeans saja. Ini saya sudah buatkan tanda untuk indeksnya. Kita langsung ke NetBeans. Kita buat dulu sebuah kelas di sini, kelas Java class latihan array vektor, latihan array vektor 009 finish, kemudian hapus komentarnya, kita hapus komentarnya dulu. Kemudian di sini kita buat method main public static void main di svm, tekan tombol tab di keyboard seperti ini. Oke. Jadi untuk membuat vektor, kita tuliskan seperti ini. Tulis nama kelasnya vektor. Kemudian dia tipenya generik. Misalnya kita membuat vektor integer, maka kita buat tanda kurung yang lebih besar lebih kecil ya, yang dekatnya keyboard, tombol keyboard M di sini. Kemudian di dalam sini kita tuliskan nama tipe datanya, misalnya integer, pakai tipe wrapping integer, bukan int yang huruf kecil semua, tapi integer yang pakai huruf kapital I. Kemudian nama vektornya misalnya vec1. Kemudian ini boleh langsung titik koma begini, tapi kalau mau diinisialisasi langsung dibuat objeknya, langsung dipanggil saja metode konstruktornya new. Jadi konstruktornya juga ada dua, ada yang pakai size nilai awal, panjang awal, atau bisa juga kosong. Kita pakai yang kosong dulu seperti ini, vektor buka kurung balas titik koma. Kemudian kita harus juga mengimpor kelas vektor ini. Bisa diklik di sini, klik kiri, kemudian import for Java util vektor ya, import for Java util vektor, klik di sini, selesai. Kemudian ini untuk JDK 7 ya, JDK 5. JDK 5 ini deklarasinya harus seperti ini, tapi kalau JDK 8 ini bisa tidak usah dikasih integer begini, pakai diamond saja. Dengan split deklarasi. Kalau tadi dia bilang boleh pakai redundant type argument in new expression, di ekspresi yang baru cukup pakai saja. Oke, jadi sebenarnya kita sudah buat sebuah kelas vektor masih kosong. Jadi kelasnya seperti ini, vektor itu aja. Kemudian kita bisa buat perintah untuk cetak vektornya. Jadi belum ada sini, tapi kita sudah cetak ya. Kalau mau dicetak nanti pakai for integer v, misalnya di sini titik 2 dari vektor 1. Kemudian di sini kita bisa solve tab v. Ini kalau kita run,
kita run, maka tidak ada output ya, karena outputnya masih kosong. Sekarang misalkan kita mau menambahkan angka, misalnya angka 6 ke dalam vektor 1, berarti perintahnya adalah ya, untuk menambahkan angka nilai ke dalam vektor 1, berarti di sini kita tulis saja, tulis nama objeknya ini, vec1 nama objeknya ya, vec1 titik. Untuk menambahkan itu kita gunakan perintah add, kemudian value nya, jadi kita tambahkan tadi 6 itu aja. Ini array kita 6, kita tambahkan 6 ke dalam vektor titik koma ya. Setelah kita tambahkan 6 ini, maka nanti ketika dia cetak akan ada angka, maka 6 ini. Oke, kita mau cetak dia pakai ada semacam penandanya, sedangkan pakai tanda kurung siku ini, spasi begini. Kemudian di bawah juga south, sini pakai sini. Kemudian di sini pakai, tidak usah pakai array, pakai tanda tambah teks spasi. Jadi antar elemennya nanti ada tanda spasi, run file, kemudian ada kurung siku. Kalau seandainya tadi belum ada isinya, run, ya dia kosong. Oke, sekarang kita tambahkan lagi elemen, misalnya 13. Kita menambahkan elemen 13 di array, tambahkan 13 di sini. Kemudian kalau kita mau tambahkan lagi elemen, misalnya 97, ini kita tambahkan 97. Jadi untuk menambahkannya pakai perintah add ya. Oke, kalau kita run, nanti array kita adalah vektor kita, maksud saya ada isinya 6, 13, dan 97. Kita run, isinya adalah 6, 13, dan 97. Oke, jadi selain menggunakan add seperti ini, ada perintah add yang lain. Jadi misalnya saya mau add pada posisi 1 ini, saya mau tambahkan di situ angka 22. Sekarang saya mau tambahkan di situ 22. Jadi saya bisa tulis itu vec 1 titik add pada posisi 1. Saya pakai yang ini. Pada posisi 1 ini saya tambahkan angka 22. Jadi saya menambahkan angka 22 ke posisi 1. Jadi kalau saya menambahkan angka 22 ke posisi 1, otomatis angka yang tadi sebelumnya berada di sini, posisi 1, harus digeser ke sebelah kanannya. Dan di sini saya masukkan angka 22. Dia jadi seperti ini. Oke, kita coba apakah benar seperti itu. Kita run file. Ya, posisi 22 masuk ke angka 22 masuk ke posisi 1. Kemudian angka yang berikutnya pindah ke belakang, bergeser ke belakang. Jadi ini semacam menyisipkan angka. Jadi kalau di vektor itu tidak bisa menyisipkan angka. Dan angka yang berikutnya bergerak ke belakang. Dan size-nya bertambah ya. Ini bedanya dengan di array. Kalau di array kita tidak bisa melakukan seperti ini, menyisipkan angka sambil menggeser indeks yang di sebelah kanan. Jadi yang ada di array itu cuma update saja, kita rubah nilainya, tapi posisi indeks tidak bisa digeser. Kemudian kita coba perintah ya untuk mengganti. Kalau mau mengganti bisa langsung pakai set ya. Jadi misalnya tadi ini yang posisi 012, posisi 2 nilainya 13, kita mau ganti jadi 26. Jadi caranya kita bisa set di sini, vektor 1 titik set, untuk mengganti nilainya.
Ya, ada dua macamnya, ada set elemen add, ada set index. Jadi saya ganti pakai set index saja. Set pada indeks ke 01 pada indeks kedua, saya ganti nilainya menjadi 26 titik koma. Jadi nanti angka 13 ini berubah jadi 26. Coba kita run angka 26. Tapi kalau yang saya ganti adalah 3, berarti nanti angka 13 tetap ada. Yang berubah adalah 97 ya. 97 berubah menjadi 26. Oke. Jadi angka 13 tetap ada. Itu kalau perintah set. Kemudian selain perintah set juga ada perintah get. Kalau get itu cuma mengambil saja, sama seperti mengakses indeks di array. Jadi kalau misalnya saya mau ambil nilai pada posisi ketiga, saya bisa seperti ini. Oke, saya bisa tangkap nilainya integer int pos 3 atau pos 2. Posisi 2 itu sama dengan vektor 1 titik get 2 misalnya. Jadi yang diakses adalah indeksnya get 2. Saya mau baca pada posisi kedua apa nih? Jadi harusnya 13 ya kalau sesuai di sini. Jadi harusnya nilainya 13. This is sort lagi. Sort ini bisa tulis vektor dot get 2 itu sama dengan pos 2. Jadi nanti muncul teks vektor dot get 2 teks 1 dot get 2 itu adalah posisi 2. Run file. Jadi jawabannya adalah 13. Oke, selain get di sini juga ada remove ya. Jadi misalnya kita mau hapus ini pada posisi 0, misalnya kita mau hapus angka 0 atau hapus dari posisi 1 ya. Jadi kita bisa hapus lagi, bisa pakai perintah hapusnya pakai perintah remove. Berarti bisa vektor, berarti nanti angka 22 nya terhapus, langsung kembali lagi jadi 6, 13 dan 26. Nanti vek 1 titik remove. Ada remove yang langsung sebutkan objeknya kalau dia objek tadi, atau pakai indeks pada posisi ke 1 ya. Jadi saya hapus nanti angka 22 nya. Kalau saya run lagi maka dia akan terhapus ya, dan angka 13 dan bergeser ke depan, 26 nya juga bergeser satu langkah ke depan. Jadi ini adalah kelebihan penggunaan vektor, dia bisa dinamis, size nya bisa dinamis, posisinya juga bisa dinamis. Oke, saya perlihatkan kodenya dari awal seperti ini. Kemudian di bawahnya. Oke, kalau untuk teman-teman yang tidak hafal metode apa yang tersedia di vektor ini, sebenarnya tidak perlu dihafal. Yang penting kita sudah buat objeknya tadi, kita sudah bisa bikin objek vek 1. Kalau kita mau lihat metode apa yang tersedia, kita bisa tulis vek di sini. Tulis vek 1 kemudian titik. Kalau ini tidak muncul, tekan Ctrl spasi ya di keyboard. Untuk kalau sudah muncul, tekan titik ini muncul. Ini ada metode-metode yang bisa digunakan. Ada add kemudian dengan input parameternya adalah index dan elemen. Kemudian ada add all juga, collection, extend integer. Jadi kita bisa buat array di sini, baru kita add langsung ke add all pakai array. Tetapi dia harus turunan dari integer karena vektor kita tipenya integer. Kemudian ada add all juga, index, collection, add element, capacity, clear, ada clear juga ya, clone, ada contains. Ini contains tuh untuk mengecek apakah sebuah elemen ada di dalam vektor. Kemudian contains all, copy into, element add, elemen, kemudian insert capacity equals. Ini equals untuk membandingkan objek apakah objeknya sama. Kemudian first element, outputnya integer, di sini outputnya ya. Kalau yang di dalam kurung ini parameter inputnya, yang di luar ini outputnya. Kemudian ada for each get, ada get class, insert, index of, iterator dan sebagainya. Ada remove,
yang ditentukan indeksnya. Ada yang remove dengan parameter input adalah objeknya, ada remove all, kemudian ada size ya, ini untuk mengetahui ukuran dari vektornya, ada size. Kemudian speed iterator, sublis, kemudian to array, yang juga perintah untuk langsung konversi ke array ya, to array, kemudian to string, kemudian trim size. Oke, kita coba lagi method size. Jadi di sini size-nya berapa ini? Jadi kalau sesuai dengan proses akhirnya size-nya adalah 3 ya. 0, 1, 2, size-nya adalah 3. Jadi sesaat sebelum di print ini size-nya harusnya sama dengan 3. Ini kita lihat. Coba sort size titik 2 spasi di sini tanda tambah, tulis di sini teks 1 titik size ya, harusnya sama dengan 3 run file. Oke, ini size nya sama dengan 3. Tadi kalau tidak kita remove ini, kita jadikan komentar dulu. Jadi kalau tadi tidak di remove, size nya adalah 4 ya, run file size nya adalah 4 dan isinya adalah 6, 22, 13 dan 26. Untuk membuat vektor dengan tipe lain, misalnya double atau string, kita tinggal menggantikan ininya saja. Jadi kalau misalnya membuat vektor double, berarti vektor dalam kurung double begini, di dalam sini double, pakai D besar, D kapital, kemudian nama vektor. Kita coba saja langsung, klik kanan new Java class, kemudian beri nama kelasnya adalah pelatihan array vektor 0, 10, finish, hapus, kemudian hapus juga, kemudian bikin method main, public static void main. Oke, jadi kalau kita membuat vektor tadi, vektor dengan tipe double, jadi dalam kurung sikunya ini pakai tanda lebih kecil lebih besar yang ada di sebelah kanannya huruf M ya di keyboard. Saya kita membuat double, pakai double ini, double, saya nama vektornya fx1, fx2, kemudian sama dengan new ya, di sini juga ikuti ini fx double begini, buka kurung balas kurung titik com ya, kita import vektor, import Java util vektor. Kemudian kalau mau buat yang tipenya string bisa juga seperti itu, vektor buka kurung pakai tanda besar gede kecil, string, kemudian misalnya vek3 sama dengan new vektor ya. Untuk jadi ke-8 boleh pakai tanda diamond seperti ini. Kalau misalnya tipenya objek atau kelas, misalnya titik boleh juga ya, vektor, kemudian titik seperti ini, misalnya vek4 sama dengan new vektor, selesai. Kalau misalnya mau buat dari kelas orang, berarti bentuknya juga seperti itu, vektor tanda besar lebih kecil orang, kemudian misalnya vek5 sama dengan new vektor, kemudian untuk menginput nilainya kita bisa lihat tadi itu dia ada di array kelas 8. Kita bisa copy ini, kemudian kita bawa kemari, kita bisa diketik manual tadi, kemudian kita tambahkan satu persatu. Jadi kita tambahkan vek5 titik add orang 1 titik koma, ini kita copy saja, bisa diganti 1, 2, 3, 4,
5, ganti di sini menjadi 2, 3, 4, 5. Oke, ini caranya. Kemudian untuk mencetaknya, kita bisa lihat di sini tadi cara cetaknya. Boleh pakai ini sistem waktunya juga pakai for ya. Kemudian di copy di sini. Ini jangan fake lagi, jangan ARR5 tapi fake 5. Copy fake 5. Ya di sini diganti dengan perintah. Kalau di array tadi boleh pakai ini, pakai i, tapi di sini pakai titik get literaturnya tetap i. Kemudian di sini ganti untuk mengetahui panjang vektor pakai size ya. Size. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba run file. Hasilnya adalah sama ya. Jadi ini bisa menggantikan array. Kalau kita butuh size yang dinamis, jadi tergantung kebutuhan. Saya perlihatkan pelan-pelan kodenya. Kodenya dari atas ini 1 sampai 15, kemudian 15 sampai 26, 20 sampai 32, kemudian 23 sampai 37. Selesai, boleh paling bawah. Kemudian untuk yang kelas sebelumnya tadi, yang kelas pertama kita, ini kodenya dari atas. Oke, baik. Saya kira untuk video tutorial tentang bagaimana penggunaan vektor saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi insya Allah di video-video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.